siapa? Ini siapa? Halo, halo. Ayo tebak ini siapa? Oh my god. Tolong aku Tuhan. Bener ya? Bener ya? Oke, ini coba ya aku save lagi ya. Ya Allah, ini gimana sih? Yang ngelit. Min, maaf ya Min. Min. Hai. Yeay. Halo semuanya. Hai. Hai kawan-kawan. Jadi hari ini akan ada Michi, ada Pak Arif, terus ada siapa lagi? Kita tunggu aja ya. By the way, maaf ya, hari ini aku tuh agak gatek nih masalahnya, masalah perteknologian gini. Jadi kalau agak-agak ngaco-ngaco, maaf ya. Nggak bisa. Nggak boleh ngaco. Pak Arif serius, biasanya yang gini-gini tuh Jenny, dia lebih paham. Aku suruh ngelit, gue ngaco banget. Sumpah demi Allah. Ini masuk aja. Kawan. By the way, selamat tahun baru dong semua ya. Happy New Year. Oh iya, selamat tahun baru. Iya. Happy New Year. Iya. Michi ada di mana nih? Kamu kayak tidak di rumah. Kamu di suatu Aku di jalan. tempat ya? Aku lagi. Kamu di jalan? Oh gitu. Mau masuk mobil. Oh kamu lagi di. Mm-mm. Oh iya. Wah gila, keren. Demi live untuk para penonton Kupu Malam, Michelle Judith memberikan waktunya yang sangat padat, ya nggak sih? Pak Arif juga. Pak Arif. Mami, mana Mami? Om. Ya Om. Halo. Aduh, banyak. Gimana nih? Terus gimana nih? Pada holiday tahun baru kemana nih? Nah, Michelle kemana, Shell? Di Kamu kemana, Michi? rumah aja dong. Tidur. Aku juga sih. Aku juga kalau tahun baru. Bener, Parah nih, asli jalan-jalan. masuk man. Iya. Oh iya. Kamu tuh ada di Indonesia belum sih? Masuk man? Udah dong. Oh, masih. Baru kemarin siang. Udah nyampe rumah. Woi, Gitu. gila. Udah di Indonesia. Ngerti jet lag atau nge-lag nggak asik? Kemarin parah banget sih. Jadi kayak kita nyampe jam 1 pesawat setengah 2. Jam 4 udah harus ada syutingan. Wih, Langsung kayak orang bego, kayak zombie. Sampai rumah lagi jam 1. Ada Mami Santi tuh, Karina. Hai Karina. oh, ada ya? Halo. Ada tuh tadi barusan Hai, Mam. nyaut. Hai. Halo, Bu Santi yang savage. Yang savage. Savage ya. Diam-diam. Asli ya. Iya kan? Jadi semua orang terkecoh ternyata Pak Arif tidak sepowerful itu. Ya, itulah makanya. Tapi jangan semuanya cerita. Ada yang belum nonton kali. Kalau ada yang belum nonton sampai situ, bener. spoiler nih. Tungguin aja dulu. Gimana sih? Kalau mau cepet kan ada tuh. Kalau mau cepet pakai apa? VIP ya? Pakai cara VIP oh ya? iya. Fast track tuh udah. Udah kan? Udah. Kalau yang itu kan bisa cepet tuh kan katanya banyak yang nggak sabar tuh buat nonton cepet. Nah itu pakai VIP aja tuh. Kalau nggak salah cuman 19.000 kalau buat yang baru ya. Kalau nggak salah cuma 19.000. Daripada nonton bajakan ya, kan mendingan nonton langsung dari WTV. Nah itu 19.000 langsung hari ini dapat tuh yang 7C. Jadi endingnya dari Kupu Malam gitu. Ending gitu. Udah pada nonton? Ini coba di sini udah ada yang nonton nggak? Udah banyak yang nonton sampai habis ya? Tuh dari teman-teman yang di live. Kalian? Kebanyakan sih udah pada bilang membanggongkan. Membanggong. Katanya perlu ada season 2 katanya. Apa sih Om Bangong? Kenapa? Om Bangong itu. Membangong itu apa ya? Membagong. Bagong tuh kan karakter wayang ya, punakawan. Ya. Bagong tuh yang badannya gemuk gitu, pendek kecil gitu sih. Membagong kan. Endingnya membangongkan. Maksudnya mungkin
Nggak ngerti Mungkin tuh kayak membagongkan. gitu. Membingungkan kali. Jadi kayak, oh kok begini, kok gitu. Namanya juga ending, terserah ke kita yang mau bikin dong endingnya gimana. Iya Ya sih. nggak? Tapi ya, tapi ya, jujur kan aku tuh nggak lihat yang visi ya, skenario ya. Dasar. Pas aku lihat endingnya, nah, kok gini? So aku sampai lihat lagi skenario yang ini, terus aku lihat, wah, kok dia kaget ya? Aku pemainnya loh, aku kaget. Iya. Gimana Kalau penonton? yang dipotong sih, kalau misalnya nggak dipotong Oh ya? sih, kita lebih savage lagi semuanya. Ya nggak sih, Mam? Apalagi Mami Rachel. Iya, 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 Iya emang, sih. emang. Nah itu tuh aku sampai kayak, loh, sini tuh kok nggak ada ya? Gitu, kayak, oh nggak ada. Iya, Oh, jadi Padahal kita udah kena mental ya syutingnya. iya, jadi pasti tuh kayak kayak gitu tuh ya buat ya pasti ada yang dipotong-potong lah, kepentingan apalah apalah pasti nggak, entah durasi lah, entah ternyata oh kayaknya gimana lah, terus dipotong-potong. Jadi kalau mau tahu nih sebenarnya kalau dari Mami Rachel tuh adegan yang potong banyak yang gimana? Siapa tahu banyak yang mau tahu nih di sini. pokoknya yang bikin luntur lipstiknya Mami Rachel. Aduh, nggak kuat Laura. Aduh. Sambil lagi di mana nih? Mana? Ayo. Ini Coba antar kamu dulu. yang ada Oh, yang coba. ada di Coba Om Arif Instagramnya cerita dulu dong. Gimana? Masa sama Laura doang, sama yang lain-lain gimana? Itu kan dipotong. Om Arif sebenarnya syutingnya banyak. Oh iya. Siapa bilang Adegan banyak? sama yang Hampir semua. lain-lain gimana? Nah, ada lagi Hampir. yang gabung nih. Nah, ini ada nih. Nah, Nah. ada bapak sama anak nih. Ribet nih. Nah, kan? Gimana nih? Aku Nggak tahu lagi nih. tengah. Iya. Gimana Mami Rachel sebagai penengah aja deh. Oke, ya udah. Biar kita langsung ini gimana kalau kita sebelum ngobrol lagi tentang behind the scene-nya, kita bacain ini dulu ya, bacain komen dari para penonton dan juga warganet pasti. Gua kirain Ini lu ada mau bilang sebelum mulai kita berdoa dulu. kalau berdoa itu harus dalam hati, itu kan kono ya, anjay. Oke, bacain. Oke. Ini dari Liliana Halim 93. Terus Raffi said, papa yang nggak pernah cukup, damage-nya 100%, langsung ke Uluwati. Gimana rasanya dilabrak sama anak sendiri, Om Arif? Mas Lukman? ya, menurut aku sih itu scene yang sangat powerful ya. Kalau di salah satu scene powerful di Kupu Malam gitu. Karena Setuju. ya gimana sih namanya juga seorang bapak gitu ya, tiba-tiba di situasi kayak gitu, terus ada anaknya pula, terus diomongin kayak gitu, pasti berdampak gila banget sih. Jadi waktu pas ngebaca skripnya tuh, pas bagian itu udah kebayang kayak wah ini gila banget nih di bagian ini gitu. Kayak dipermalukan, kayak ditonjok, kayak di apa gitu. Cuman ya dengan karakter Pak Arif yang memang begitu, dia berusaha untuk terus merasa gimana caranya di-handle gitu kan. Tapi buat gue itu scene yang one of the powerful scene di Kupu Malam sih. Setuju sih, Tapi kerasa ya. Masalah kita iya. juga yang nonton kerasa. Iya benar. Kenapa, Gary? Gua nggak kebayang kalau misalnya as Lukman itu tiba-tiba bukan hanya dalam soal itu ya, amit gitu, bukan dalam soal itu, tapi maksudnya kan tiba-tiba lo diomongin apa sama anak lo yang bener-bener langsung kayak waduh bener juga nih, atau waduh langsung kena di kita, pasti kan sesuatu yang powerful banget. Kayak langsung dikonfront abis-abisan gitu, terus kayak lo ngeliat anak lo hancur berantakan gara-gara perbuatan lo gitu kan. Ini Din, kayak gue ngalamin nih, kayak misalnya kayak gue kan bilang sama anak gue kalau misalnya ini bilang terima kasih, dan kalau ada orang terima kasih bilang terima kasih kembali atau welcome. Tiba-tiba satu kali gue nggak ngomong, terus dia malah negur, kok Inat say welcome sih gitu, kan harusnya ngomong lebih sopan welcome. Gue langsung kayak baru ngomongin gitu aja udah kayak gitu, apalagi hal-hal yang kayak misalnya si Pak Arif sama Raffi ya gitu. Iya, itu terlalu gila. Ampun. Oke.
Lanjut ya, kita next ke Ica Cawel. Ica Cawel, lucu namanya. Sumpah Jam ini Bawel. film terkeren. Hah? Ica Cawel, pakai C bukan pakai B. Oh, keren pakai B. Ici bersin-bersin. Kasian. Terus, sumpah ini film terkeren yang aku tonton. Bapak dan anak bersaing secara langsung. Ditunggu season yang kesekian kalinya. Nah, tuh gimana? Gimana tuh? Itu mesti nanya sama WTV itu, sama MD. Mana? Ada bulan. Michi, next season nggak? Roda. Tanya sama Sister Leslie lah Nah. ini. Betul. Sama Sister Leslie. Sister Leslie udah pulang dari Korea belum nih? Oh, Oni iya. gimana Oni? Iya, iya, dari iya. Korea. Oni masih di Korea kayaknya. Oke, itu tergantung sama ini ya, tergantung sama WTV ya. Dan MD. Oke, selanjutnya lagi dari Dian Pratiwi. Kasihan Laura ya Bun, udah sebatang kara, dihina sana sini, urusan sama Mami Rachel nggak kelar-kelar, nggak ada yang ngelindungin, malah ketambah cowok labil. Mas, dulu kan udah adem ayem Lauranya di Bali, semenjak Raffi datang jadi guncang. Semua gara-gara Raffi. Hashtag canda Raffi. Gimana tuh canda Raffi? Ya gimana ya, namanya juga ya kan siapa tahu jodoh ya, namanya juga kehidupan pasti ada aja masalah, pasti ada aja background yang mempengaruhi masa depan orang gitu loh. Cuman ya selama Raffi ngedeketin Laura kan dia ngerasa semuanya akan fine-fine aja, kan nggak tahu ke depannya akan gimana, ya coba aja dulu. Iya ya. Ngakak cowok labil katanya. Cowok labil. Bukan cuman kayak babil ya, ini cobil cowok labil. Makanya Pak Arif tuh lagi ngajarin supaya Raffi nggak jadi labil. Nah gitu. Kayaknya lebih bener. Iya, Pak kan sebenarnya. bapaknya tuh benar-benar yang tahu apa yang dia mau gitu ya. Anaknya. Aduh. Oke, terus lanjut. Fruity Gift KMP sih. Hah? Fruity Gift kenapa sih? Oke. Endingnya nggak bahagia katanya. Emang iya? Masa sih? Masa Ada sih? yang udah nonton belum endingnya? Tuh, ada yang udah nonton belum? Coba komen. Bahagia, Endingnya kan bahagia banyak. tuh. Iya, makanya tuh baru mau bilang. Lagi kan bahagia kan pilihan masing-masing. Ya kan, bahagia kan pilihan masing-masing. Bahagia kok. Gary Indi bahagia, Farid juga bahagia. Bahagia. Mami Santi juga bahagia. Mami Santi enggak sih. Ketawa. Ya itu mungkin salah satu. Kenapa Din? Kenapa? Siapa bilang nggak bahagia ya? Bahagia Iya. kok. Kita bahagia nih ketawa-ketawa sini. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin masalah endingnya bahagia apa nggak bahagia, karena emang ada beberapa yang mungkin belum nonton, jadi setuju. Jadi nanti mending nonton aja hari ini. Atau 2 minggu lagi buat yang mau gratisan. Oke, selanjutnya. Dari Bunga Magesta. Solusi biar endingnya happy, aku nontonnya sampai menit-menit Laura tunangan sama Raffi aja, Min. Selebihnya aku stop. Pinter juga. Selebihnya di stop katanya. Jadi dia nontonnya sampai momen di pinggir pantai gitu, terus abis itu di stop sama dia. Tapi ya balik lagi, ini pilihannya dia. Pilihan boleh kan? Ya kan, dia mau memilih buat yang bahagia, jadi di situ. Iya. Itu pilihan yang masih oke lah, asal jangan stop sampai episode 1. Oh, jangan. Sayang Anda. Sayang sekali. Oke, selanjutnya lagi ya. Ini dari @Messi Prama. Gue kalau jadi Mama Santi, mungkin udah ngereok suami ketahuan main perempuan. Reok. Tau ngereok nggak? Tau ngereok nggak? Reok kan tarian ya, reok ya. Iya, Ya jadi kan, ada seni reok kan.
benar reok. Nah, jadi kalau misalnya bahasanya anak zaman now tuh ngereok kayak kan reok kan begitu-begitu kan, yang Nah, begitu-gitu. Jadi kayak nah. gitu. Lo Jadi bener, kayak lo udah bener, nggak lo beneran tahu apa ngarang nih? beneran. Kayak misalnya kayak lo nonton idol K-pop nih, terus lo kayak gitu. Nah itu tuh namanya ngereok. Coba gimana? Gitu kayak. Gimana? Tadi kurang jelas. Jadi kayak misalnya lo Contohin. lagi nonton idol K-pop, terus kayak lo histeris, lo meluapkan emosi, terus lo kayak Kurang jelas. Coba lagi. aku di sini lead loh. Tiga take. Oke, jadi katanya kalau misalnya dia jadi Mami Santi, dia bakal ngereok si Pak Arif, mungkin bakal nyakar, bakal apa gitu. Gitu katanya. Oke. Iya sih, sebenarnya kalau manusia normal kayaknya sih susah ya kayak bertindak seperti Mami Santi gitu ya dengan yang kayak gitu. Wah, itu luar biasa banget sih. Udah kayak yang sesuatu yang kayak kalau gue jadi Mami Santi nih pasti ngomongnya udah gitu kan. Gue lempar itu gue cukur bewoknya. Gue cabut-cabutin bewoknya gitu kan. Kalau dicukur masih nggak apa-apa, kalau dicabutin sakit jangan. Ampun. Iya. Michelle lagi kurang sehat ya? Iya. Kenapa Michi kamu lagi bersin? Enggak, jadi di ruang reading tuh dingin banget terus malam tuh kayak tiba-tiba menggigil, ngerti gak sih, kayak tiba-tiba demam karena dingin banget. Lama banget kan reading, jadi kayak sekarang tuh masih kasihan. Masih meler. Tapi nggak apa, biarpun meler kamu tetap cantik. Mami bisa aja kalau mau jual anaknya. Support. Ayo, pandai. Oke, kita tadi udah bacain komen-komen dari warganet atau netizen ya. Sekarang kita bakal chit-chat mengenai story and behind the scene. Gimana teori kalian soal ending WeTV original Kupu Malam? Jadi kira-kira kenapa Raffi bilang kalau dia salah menikahi Laura? Tuh, aku disuruh ngomong loh ini Mas Lukman. Berarti. Wah. Nggak, ini mungkin kayaknya di mention supaya yang belum nonton ini supaya cepet-cepet nonton terus sampai ending. Biar bikin penasaran kan. Jadi dikasih clue-clue sedikit. Jadi hint. Akhirnya jadi mereka pengen, ini harus segera nonton nih sampai endingnya gitu. Jadi kalau menurut kalian tuh gimana? Coba satu-satu deh. Michi deh, mengenai endingnya tuh gimana sih gitu? Kenapa kok begitu gitu? Apa sih kenapa kok begitu, pertanyaan gue? Kan endingnya ada pokoknya beberapa kan, ada banyak kan, tapi kan yang dipilih itu, jadi mungkin ada sesuatu di balik itu kali. Iya sih. Iya. Kan? Jadi memang tapi kalian syutingnya endingnya berapa? Iya dong. Iya kan? Soalnya aku baca, ya itu aku baca lagi di skenario. Ternyata emang ada beberapa scene. Aku juga ketipu. Nggak baca. Jangan lagi Umbara dan TV kamu mengelabui aku. Aku bacanya di handphone. Aduh, ampun. Terus oke, jadi kalau Mas Lukman, gimana tuh? Ya. Kira-kira kenapa sih bisa bilang kalau dia begitu gitu? Kenapa? Ya bisa aja kan, namanya juga sebuah cerita dalam kehidupan. Endingnya kan bisa macem-macem, bisa menyenangkan, bisa enggak. Kalau menurut gue sih kayak ending, sebenarnya kan kayak misalnya cerita Kupu Malam itu endingnya bisa, kenapa dibikin gitu ya menurut gue? Karena memang kemungkinannya tuh banyak banget, endingnya tuh kemungkinannya banyak banget dengan situasi yang kayak gitu kan. Terus ditambah lagi namanya juga kita creating the series yang bikin orang untuk berpikir kayak semakin penasaran, mikir. Ini menurut gue ya pasti ada pemikiran untuk respon dari penonton, terus akhirnya mungkin juga udah disiapin sebenarnya ada season berikutnya, we don't know gitu, but itu bagian dari kreativitas dan
pola pikir. Lah, sok banget gue, kayak serius banget Mantap pola banget kan, pikir. beda banget. Kalau udah Padahal, senior tuh jawabannya, gitu kayak, padahal Pak Arif mikirnya, kalau Pak Arif mikirnya gimana caranya gue seneng aja. Terus aku sambil ngeliatin Michael yang lagi nahan bersinnya. Makasih Las. Kamu kayak, Iya. Iya. kamu mau jawab apa mau bersin? Micin. Ya ampun. Oke, terus mungkin ada yang mau menanggapi lagi, Kenny atau Michi atas pertanyaan ini? Kira-kira. Ya mungkin aja mimpi dalam mimpi kali, kita nggak tahu. Kan gue juga nggak tahu Masa kelanjutannya gimana. Ya nggak tahu. Ya nggak ada yang tahu, bener. Nggak ada yang tahu. Mungkin Bener mimpi ya? dalam mimpi. Ini kan teori gue. Itu teori, ke teori lo. Kalau Michi ada teorinya apa? Kalau aku lebih tidak teori sih, kayaknya lebih make sense aja kalau pada akhirnya tuh Raffi tuh sadar sebenarnya tubuhnya aja nggak siap kehilangan Laura, tapi secara pemikirannya udah tahu kayak nggak mungkin dia tuh ended up sama Laura, sangat tidak mungkin gitu, dan dia tidak mungkin mengacukan apa yang dibilang sama mamanya itu ada di kepalanya sebenarnya selama ini. Cuman dianya nggak siap aja untuk kehilangan Laura. Nah pada saat dia siap, tubuhnya udah ready, jadi makanya kayak gitu. Menurutku ini sangat realistis sekali ya. Kalau menurutku mungkin Raffi salah makan pas sama Niluh tuh, ada sesuatu di dalam makanannya sehingga otaknya Raffi jadi koslet gitu. Teori lo ajaib banget, Dinda. Sebenarnya kalian harus berhati-hati sama Ibu Niluh. Dia terlihat baik. Kita nggak pernah tahu. Sebenarnya teorinya simple nih. Ini sebenarnya emang ngobrol aja Bapak penulis skripnya, emang dia pengen bikin penasaran aja. Kan kalau kita bisanya Anabel ya Mas ya. Ya kan kayak analisa gembel gitu loh. Ini apa ya gitu, ini kan. Kalau aku analisa terlalu gembel. Ini ngaco. Oke, next, WTV Original Kupu Malam kan udah episode akhir. Ini gimana kira-kira perasaan kalian? Coba siapa? Perasaan kalian, apa yang kalian rasakan? Coba Kenny, gimana Kenny? Kenny? Perasaannya? Campur aduk sih, antara lega karena antusiasmenya lumayan, terus sedih karena cerita udah habis. Apa ya? Well, ya campur aduk sih, nggak ada particular satu perasaan gimana, nggak ada. Berarti campur aduk ya, macam gado-gado tuh ya. Iya. Gado dia. Dibilang sedang juga tenang, jadi ya nggak tahu sih. Banyak lah. Nano. Oke, kalau Mas Lukman, apa perasaannya? Satu, realitanya bahwa memang sesuatu pasti ada akhirnya, harus diterima. Ya, gini, kalau jujur buat aku personally, dalam series TV Original Kupu Malam ini sesuatu yang apa ya, bisa dibilang di luar prediksi juga sih kalau dari karakter aku sendiri gitu. Maksudnya I'm kind of berpikir bahwa sebegitu kuatnya gitu. Memang dari awal aku milih cerita ini atau join in this story, memang dari awal memang aku tahu nih cerita ini sangat menarik gitu. Sangat bagus, sangat kuat, sangat menarik gitu. And then ya kayak ada perasaan happy karena akhirnya diterima sampai sebegitunya gitu, sampai orang merespon dari tiap karakter lah, dari Mami Rachel, dari Flo Laura, Shanti, and then Raffi gitu. Dan ternyata banyak juga yang berharap untuk season 2-nya gitu. Kalau menurut aku ya menyenangkan juga sih, walaupun ya akhirnya ngerasa bahwa udah habis ya gitu. Udah habis nih, udah kelar gitu, dengan berbagai macam banyak komen juga dari orang bahwa itu sesuatu yang buat gue tuh menarik loh, kalau misalnya kita udah misalnya series habis gitu ya, terus masih terus diomongin sama orang, masih terus diharapin untuk ada season 2, itu berarti ada keberhasilan yang dicapai dari sisi situ gitu. Dan ya tepuk tangan buat semuanya, buat
cast, kru, semuanya lah yang udah kerja keras untuk Kupu Malam. Iya. Oke. Ini buah dari kerja keras kalian semua. Tapi setuju sih, maksudnya kita juga agak lumayan kaget ya, maksudnya dengan antusiasme para penonton tuh ternyata wow gitu, nggak pernah dipikirin segininya gitu. Ya. Oke, kalau Michi gimana? Gimana? Aku idem sih sama Om Lukman sebenarnya. Hampir sama lah ya perasaannya ya. Perasaannya sama lah. Pasti bakalan kangen lah. Iya. Pasti. Ya. Ya. Kita kapan nih bisa ngumpul-ngumpul ya? Harus nih. Nah, itu pertanyaan gue. Ayo kapan? Kapan? Langsung aja Kan ditentuin di belum ada sini. rap kemarin. Iya. Aku lagi sibuk juga. Kenny juga. Kamu juga, Mas. Sibuk. Iya, diselip-selipin lah satu hari Bisa gitu, lah. di jam-jam Ya, bisa berapa jadi gitu. ngomongin ketemuan. Kemarin belum rapi juga kan, nggak sempet kan? Nggak ada Nah, kan? maksudnya yang proper kita kayak ketemuan bareng, makan, ngobrol, bercengkrama, nyanyi, balas pantun, apalah gitu kan. Oke, lagi. Di rumah setnya Mami Rachel aja itu. Kita party lagi. Rumah Apa kita bordir. party lagi? Bordir. Atau rumahnya Pak Arif tuh. Apa namanya Pak Arif? Mention? Mention apa itu ya? Lupa gue. Apa gitu? Mention. Di-mention sama Dinda gue tadi di-mention. Oke, kita next question ya. Menurut kalian masing-masing, hal apa sih yang membuat karakter kalian di WeTV Original Kupu Malam itu menjadi kuat dan membekas di hati penonton? Ayo, jiwa narsistiknya keluarin. Apa yang membuat karakter kalian menjadi membekas gitu di mata penonton? Coba. Nggak ada yang mau jawab nih. Gue bingung. Bingung kan? Kalau Bingung kan? sendiri apa? Oh, gua. Ya, lo sendiri dong. Lo dulu jawab. Gua mungkin karena soft lens gua kali ya. Abu-abu. nggak tahu mungkin terus ini dengan hiasan kepalanya Mami Rachel yang selalu mungkin membekas di Tiap hari seperti parade ya, Mami Rachel. ini parah mau dimanapun tetap on, pakai baju sisik-sisik ikan ya kan, bikini loreng-loreng gitu kan. Nggak tahu sih sebenarnya. Mau ada Apa karakter Jenny datang juga, lo tetap melakukan aktivitas lo juga ya, cuek. Ya Allah, mana banyak yang screen capture lagi Mas Lukman, muka gue lagi sih. Ya Allah, udah bilang, oh begini ya gue kayak begini mukanya ya, agak gitu. Jadi gue cuma mempertanyakan gitu. Terima kasih sih dengan series ini, jadi mungkin untuk pengalamannya belajar agar tidak terlalu eksklusif mungkin. Dasar. Oke, Michi apa nih Michi? Kira-kira? Nggak tahu juga ya. Iya, bingung juga. Mungkin lebih ke kasihan kali ya, lihat karakternya Laura itu kayak sangat menyedihkan, terus masalahnya nggak kelar-kelar. Mungkin itu kali ya. Iya. Tapi seharusnya memang yang menjawab ini penonton ya, atau sekarang viewers yang lagi nonton kita bisa menjawab apa yang kira-kira membuat dari karakter masing-masing ini tuh jadi membekas di hati kalian gitu. Karena kan kalau kita menjawab agak bingung gitu, maksudnya agak bingung apa ya gitu. Kira-kira pasti bingung. Ya nanti pasti bingung kalau misalnya. Nanti kan ini kan live-nya di save kan. Iya, mungkin ya. Ada komen-komen di situ yang bisa kita lihat gitu, kenapa sih pas gitu kan. Jadi kita juga tahu oh begini. Karena kan tiap orang beda-beda ya pasti. Betul. Gitu. Oke, kita next aja ya ke next question. Kalau opini kalian pribadi nih, apakah pilihan Raffi untuk menikahi Laura itu benar adanya? Dari bapaknya dulu. Dari secara karakter apa nih? Secara karakter lah. Yang nggak bener lah, nggak boleh tuh, nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa kalau
dari Pak Arif nggak bisa. Satu, ya lo tau lah, pasti yang udah nonton tahu kenapa gitu. Tapi udah pasti ini pilihan yang nggak mungkin banget gitu. Ya. Ya kan. Dan itu sih. Pokoknya udah pasti nggak mungkin aja. Kalau Michelle, menurut Michi bener nggak? Menurut Nggak, Kenny bener nggak? bener. Nggak bener. Nggak bener, nggak bener. Kenapa? Raffi nggak seharusnya membuang ibunya demi Laura, dan kalau Laura itu Michelle, pasti aku memilih untuk sign out aja dari situ. Aku nggak mau lah suami aku ngebuang ibunya yang udah ngebesarin dia demi aku nggak mau banget. Jadi sebenarnya salah. Oke. Kak Kenny. Kalau at the end of the day, kalau gue lihat sih masing-masing karakter nih punya kekurangannya masing-masing sih. Kayak Mama Shanti juga akhirnya merintahin Mami Rachel untuk kayak musnahin Laura, which is itu juga salah kan. Jadi kalau mau dibilang bener apa enggaknya ya pilihan masing-masing orang itu ada resikonya sebenarnya. Jadi it's not me to judge aja gitu. Kalau dari Mami Rachel menurut aku salah. Karena harusnya karirnya Flo masih panjang. Karir kamu masih panjang. Betul. Dan klien lo masih ada ini Pak Arif. Masih banyak ini. Salah Teman-temannya Pak satunya. Arif. Ampun deh. Seneng banget dia main aja. Minum mulu. Pak Arif tuh uang mau ketemu lagi berapa ratus juta nih, uang ngomong doang, mau kan? Uang ngomong doang. Gila, ngomong doang dapat 100 juta. Siapa yang nggak pengen jadi Mami Rachel? Ya kan? Tapi hati-hati, nggak boleh karena menentang hukum. Kamu nggak boleh jadi gerbong. Oke, kita selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang sudah bertanya. Nah, ini gimana caranya? Nih, gimana sih? Dari ini kan, scene yang paling banyak retake. Ada yang inget nggak? Waduh. Mana ya? Gue sih sama bocah itu tuh, si Farid sama Kenny. Kenapa Kenny? Hah? Ketahu mulu ya? Karena sama Ibam ya? Sama Ibam sama Keanu ya? Dia ngomong R juga susah kan soalnya kan. Jadi kayak kadang itu pertanyaan lucu. Yang satu cadel, yang satu bingung ngomong bahasa Indonesia. Iya kan? Jadi yang salah siapa coba? Yang salah bukan temennya Kenny. Kenny yang salah milih temen kok kayak gitu sih Raffi. Bener, itu dia. Aduh ampun deh, ampun. Belumnya ada di Raffi jadi. Kocak sih. Itu mereka kocak banget soalnya perpaduan mereka bertiga. Terus ini pertanyaannya, ternyata gue baru tahu rasanya jadi Jenny ya. Susah juga ya buat nyari pertanyaan ya. Iya. Ini deh, coba itu udah tadi udah dijawab masalahnya. Oke, ini deh, tuh. Laura kenapa nggak sama dokter Adrian aja? Lebih cocok say, katanya tuh. Kenapa Michi? Kenapa Laura nggak sama dokter Adrian aja say? Kenapa say? Laura itu kan sangat menutup diri. Terus kan dia juga punya side job yang tidak memperbolehkan dia untuk pacaran lah harusnya ya. Jadi kalau Laura profesional aja. Benar. Coba ya. Terus next, ini jawab pertanyaan ketiga. Yang paling ngakak siapa? Nah tuh. Paling ngakak siapa? Yang paling lucu kali, bukan paling ngakak. Iya. Paling lucu siapa? Ngakak. Paling lucu. Paling lucu siapa? Bam. Mas Anggi lah. Anggi. Lo lah dia paling gemoy. Kayaknya lo yang paling lucu dia. Agak. Oh, gue tahu Jenny udah paling bocor dia. Bocornya udah bukan halus lagi. Rembes itu. Dia kalau dia ini anak lokasi. Iya. Unit dia. Mau ada syuting udah habis di lokasi aja tetep. Datang paling cepet lo.
Fun fact ternyata jadi bukan cuma sekedar pemain. Anjir. Pernah satu kali syuting di rumah sakit mana tuh yang di wah daerah jauh banget deh, gue aja berapa jam dari situ, dari tempat gue ke situ. Terus Jenny masih ada, gue tanya, kamu masih ada syuting? Enggak, dari tadi udah selesai. Terus ngapain di rumah sakit jauh gini? Mendingan lo pulang kan? Benar-benar kayak kurang hiburan. Tapi lucu anak itu. Nggak berarti, Benar. berarti Oke. dia senang karena kan ngumpulnya seru gitu. Kan kita emang seru gitu. Oke. Kayak pertanyaan berikutnya tadi kita udah ngebahas ya, banyak yang nanya mengenai ending, tapi kita udah ngebahas masalah ending. Terus oke, adegan ciuman yang asli kan ya, nggak pakai body double. Body double itu kan? Enggak body double, body bibir. Ya kan ya Michi? Double Adegan bibir. ciumannya enggak kan asli kan? Body Itu double kan? CGI sebenarnya. Oh, itu CGI kan? Menjawab, itu CGI saudara-saudara. Gimana sih? Nggak ada itu. Itu juga Jadi- ekspresi merasa sebenarnya. Jadi waktu syuting ininya ditutup pakai hijau-hijau bibir. Kayak Avatar tapi di bibir doang gitu ya. Terus gue di bibir. Ya Allah. Ya Allah. Oke, scene yang paling berkesan. Ini yang paling julid. Siapa yang paling julid? Siapa? Ken. Siapa paling julid ya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya Iya. di lokasi kita Iya, berdua nggak ada. aja nggak ada. Ini syuting termenyenangkan seumur hidup aku sih sebenarnya. Iya nggak ada yang julid-julid gitu. Nggak ada yang juga, Nggak ada. nggak ada yang gosip. Semuanya happy dan sibuk sama dirinya sendiri. Iya. 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 Kadang-kadang Semuanya kayak kalau pertanyaannya susah kita kan julid jawabnya ya. iya. Julid dan ngasal sih, lebih ke ngasal sebenarnya. Sulit itu. Itu sulit. Bercandaan bapak-bapak banget. Gue gak nyambung. Pasti gua apa-apa ini. Soalnya julid banget nih sampai nggak bisa dijawab. Lukman Sardi. Sulit, Paris. Aduh, jokesnya Om ini gimana? Tuh, berarti kebayangkan ya, para pemirsa, anjay pemirsa, TV pemirsa, apa sih, viewers, kalau misalnya segimana ininya, serunya, apa namanya, kita selama syuting gitu. Nah, mungkin ya, ini kita udah 40 menit, saudara-saudara, waduh. Ada alarmnya ya? Mungkin ini ada. Untungnya alatnya tepat waktu. Sekarang lidernya tepat waktu. Bukan 10 menit. Dinda kan udah masang nih, dia gini aja nih bayarannya mahal banget loh. Makanya harus sesuai waktunya. Beda Gila loh. kontraknya. Kontraknya beda. Ada Iya. kontrak sendiri buat IG live sendiri dia. Nah, mungkin ada pesan dan kesan, anjay, pesan dan kesan, bukan apa ya, kata-kata terakhir, saya mau mati, tapi kalau kata-kata terakhir apa ya? Paris, culik aku. Apa mau ngomong apa nih terakhir? Paris culik Apa, aku. Itu Paris culik itu aku. kemarin Om Arif bagi duit. Kenapa Turun semuanya kan itu pulang. core-nya Om Arif Iya. nih. Jadi turun pas keluar dari airport gitu kan. Terus? Keluar dari airport kemarin tiba-tiba pada manggil Paris gitu kan, banyak banget. Yang lucu anak gue yang paling kecil langsung respon gini, bukan Pak Arif, Pak Lukman. Dia lucu banget, dia langsung respon. Yang paling kecil itu kan paling nyaut-nyaut itu, bukan Pak Arif, Pak Lukman lagi, kayak gitu. Dia paling berani lagi ya. Anakmu yang paling Iya. bontot kan paling berani banget ya. Bener. Aduh. Iya. Ya mungkin ini sepatah dua patah gitu, sepatah dua patah. Ya pokoknya mungkin dari Mas Lukman sebelum ke yang lain. Ya, Apa kayak gitu? pokoknya kalau dari gue sih thank you buat semua yang pertama yang udah join live ini gitu ya. Terus Ya. yang udah memberikan apa ya maksud gue udah nonton series ini, baik yang belum selesai maupun yang udah selesai gitu. Karena dari kalian juga yang bikin akhirnya orang-orang mungkin dari mulut ke mulut atau apa akhirnya merespon series ini dengan baik dan akhirnya
Ya kita seneng aja sih, maksudnya series ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, kerja keras gitu, all cast and crew, dan akhirnya bisa direspon dan diapresiasi, ditonton banyak orang. Jadi seneng, happy dan pengen berterima kasih sama teman-teman semua yang udah nonton series TV juga, apa series Kupu Malam ini, dan juga ya sama buat kalian semua gitu, buat gua all the cast is the best gitu. Kita punya kerjasama yang enak gitu. Walaupun gue waktu itu baru kenal sama Michelle, gue baru kenal sama Kenny gitu, sama Dinda jangan ditanya ya. Gue udah pernah satu kamar sama dia. Tapi dalam hal yang beda ya, maksudnya satu kamar selama berbulan-bulan ya, di satu bulan di villa ya, di tempat yang dingin. Ya, buat gue thank you sih, yang pasti yang paling pengen gue ucapin buat semuanya, thank you. Oke, Gitu. kalau Michelle? Ya, terima kasih buat hype-nya sama semua yang udah posting di TikTok. Terus kalau udah nonton tuh pada bikin review, itu sangat membantu sekali loh. Makasih udah dukung dan udah nonton di WeTV originalnya langsung di aplikasinya. Terutama untuk yang bela-belain bayar fast track, VIP, dan semuanya itu makasih banget atas dukungannya. See you soon guys. Terakhir mungkin Kenny. Ya, yang pasti thank you lah untuk semuanya, but this is the end of Kupu Malam. Gue nggak tahu akan ada season berikutnya apa enggak, but untuk kalian yang belum nonton, tetap nonton. Kalau untuk yang nonton yang free, masih ada tayangan barunya. Dan kalau nonton jangan bajakan, yang pasti nontonnya di TV original. Thank you guys buat semuanya. Oke, jadi intinya terima kasih untuk semuanya yang udah mensupport kita dan menonton kita sampai sejauh ini. Diingetin lagi kalau ingin menonton yang belum fast track, kalau mau nonton endingnya Kupu Malam nanti akan ada jam 6. Langsung aja VIP 19.000 bayarnya, oke? Jadi kalau kalian mau gratisan bisa juga, karena masih ada beberapa minggu ke depan lagi sampai akhirnya kita menuju ke endingnya Kupu Malam. Oke lah kalau begitu berarti kita sudahi saja live hari ini. Terima kasih semuanya. Michelle semoga cepat sembuh. Yes, terus, Michelle cepat sembuh. Buat Mas Lukman juga terima kasih banyak waktunya. Buat next projectnya sukses. Buat Kenny juga yang akan segera launching gitu. Project berikutnya. Jadi ya sudah kalau begitu. Iya. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Bye bye. Ya. Kita see you. Dadah. Terima kasih. Tunggu, di mana cara matiinnya? Oh, ini yang X ini ya? Oke. Gimana sih?